terhormat Kepala SMP Negeri 4 Penukar Utara, yang kami hormati Wakil SMP Negeri 4 Penukar Utara, dan yang kami hormati Bapak Ibu beserta staf tata usaha SMP Negeri 4 Penukar Utara. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat Allah, kita semua bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti acara kita pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut saya bacakan susunan acara untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan pemaparan dan diskusi mengenai pemetaan aset sekolah SMP Negeri 4 Penukar Utara. Yang pertama, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Penukar Utara yang terhormat Bapak Juwadi Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat komite atau yang mewakili, yang terhormat orang tua atau ahli siswa yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 4 Penukar Utara yang sempat hadir. Puji dan puji syukur dan tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan, kenikmatan sehingga bisa mengumpul di SMP Negeri 4 Penukar Utara ini dalam rangka sosialisasi berbagai praktik baik tentang identifikasi pemetaan aset sekolah di SMP Negeri 4 Penukar Utara. Selawat diri salam dan tentunya kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menteladani ajar beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, aset merupakan suatu hal yang berharga, baik dimiliki secara individual ataupun badan usaha. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi pemetaan aset di lingkup satuan pendidikan SMP Negeri 4 Penukar Utara dalam rangka peningkatan pemetaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang didukung oleh faktor aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Penukar Utara. Bapak Ibu saya hormati, secara umum aset itu suatu benda yang berharga. Bisa dikatakan bisa berupa barang yang diinventaris dalam bentuk buku, atau bisa juga disebut sumber daya manusia dan sosial budaya yang berkenaan di lingkungan SMP Negeri 4 Penukar Utara ini. Sehingga aset itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, khususnya keluarga besar SMP Negeri 4 Penukar Utara ini dalam rangka unsur penunjang pokok untuk pencapaian suatu proses pembelajaran, sehingga bisa menciptakan suasana lingkup belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, aset berupa benda atau barang itu diinventarisasi oleh bagian perbendaharaan barang yang akan diakumulasi pada jurnal penyesuaian penyusunan aset terjadi pada setiap tahun. Kenapa itu butuh diakumulasi penyusutan? Yang pertama, nilai aset itu tidak selalu konstan atau tidak selalu tetap pada harga pembelian awal. Misalnya kita beli barang itu 1 juta, pada tahun kedua ada penyusutan nilai barang sesuai dengan kondisi barang pada tahun berjalan. Bapak Ibu saya hormati, kita bergerak di SMP Negeri 4 Penukar Utara ini tentunya harus memahami betul bagaimana pemetaan aset, bagaimana fungsi aset, dan bagaimana menjaga
agar aset ini dapat dikondisikan dengan baik sehingga memiliki nilai yang bermanfaat bagi satuan pendidikan SMP Negeri 4 Loka Utara ini. Pak, kasih gambaran secara umum. Salah satu aset yang dimiliki kita yang pertama gedung. Gedung itu merupakan aset dalam bentuk barang. Tanah itu tercermin pada site plan bangunan, nilai bangunan awal. Misalnya nilai proyek bangunan itu 1 miliar, misalnya untuk 3 rombel, berarti nilai aset per rombelnya 300 juta lebih per rombel. Ada selain dari gedung, ada juga kursi, meja, papan tulis. Papan tulis itu biasanya yang sangat rawan, yang sering sekali rusak pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, di buku inventarisasi aset itu bahwa kerusakan itu harus ditulis. Misal, papan tulis di kelas 71 rusak, berarti kita harus mengajukan penghapusan aset yang disebut dengan usul pengusulan penghapusan aset dengan menampilkan foto barang yang rusak tersebut dan diajukan ke Dinas Pendidikan, lalu Dinas Pendidikan akan melaporkannya ke Badan Pengelolaan Aset atau BPKAD dalam hal ini yang memiliki fungsinya. Kalau aset non barang artinya kekuatan yang dimiliki sekolah, contoh sumber daya manusia, sumber daya siswa, itu masuk aset Bapak Ibu. Kita ini aset dari SMP Negeri 4 Loka Utara. Oleh karena itu, cuman hanya saja bedanya kalau aset barang tadi tercatat pada buku inventarisasi barang, kalau aset sumber daya non barang ini tidak tercatat pada inventaris barang. Artinya kita merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis untuk menunjang suatu proses pembelajaran. Bapak Ibu Guru saya hormati, dalam pengelolaan aset ini memiliki standar baku. Yang pertama, aset dicatat tahun pembelian, penomoran, dalam bentuk barang, dan tahun penghapusan aset. Kalau pada instansi yang memiliki administrasi inventarisasi barang yang bagus, mereka melakukan akumulasi penyusutan, namanya akumulasi penyusunan aset, itu terjadi setiap tahun. Gambarannya kalau aset secara pribadi Bapak Ibu, kalau kalian beli motor baru misalnya 20 juta, tahun kedua kita taksir harga ini kita jual harganya 15 juta, berarti akumulasi penyusutannya aset itu ada terjadi 5 juta per tahun. Itu apakah pada kondisi tertentu aset ini akan tidak memiliki nilai? Ya, ketika aset itu memiliki kategori rusak berat, tidak dijual, tidak laku, sehingga wajib kita hapus. Bapak Ibu Guru saya hormati, nanti akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Susanti berkenaan pemetaan aset secara detail. Tentunya Bapak Ibu ikuti dan laksanakan. Nanti kalian harus ada komunikasi dua arah untuk pembahasan tentang pemetaan ini agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, yang bagus, sehingga tujuan atau yang menjadi visi misi SMP Negeri 4 Loka Utara ini akan mudah kita capai dengan baik. Mungkin itu saja dapat saya arah dan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan aset. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Susanti. Seandainya ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Seandainya ada kiranya pembahasan yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan kepada Bu Susanti. Kalau saya bisa menjawab, nanti saya akan menjawab. Khairul kalam dan pulamnya masyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut marilah kita
simak bersama pemaparan mengenai identifikasi pemetaan aset sekolah SMP Negeri 4 Peluka Utara oleh Ibu Susanti, Sarjana Pendidikan selaku CDP, Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Purnamasari selaku moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Peluka Utara, yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 4 Peluka Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid yang pada hari ini berkesempatan hadir, dan saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 4 Peluka Utara beserta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 4 Peluka Utara. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan SMP Negeri 4 Peluka Utara ini dalam rangka sosialisasi sekaligus penyamaan persepsi terkait identifikasi pemetaan aset sekolah SMP Negeri 4 Peluka Utara. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya dan termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kebetulan kami dari program pendidikan guru penggerak itu mendapatkan materi terkait aset sekolah. Jadi aset ini sama dengan modal atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Maka dari itu kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua, sekaligus hari ini kita berdiskusi menyamakan persepsi kita terkait aset apa saja yang dimiliki. Jadi kita di sini dengan harapan Bapak Ibu semua, selain tugas kita mengajar, jadi Bapak Ibu juga mengetahui sebenarnya apa saja sih aset atau kekuatan yang ada di SMP Negeri 4 Peluka Utara ini. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mengetahui pemetaan aset di sekolah, kita bisa mengembangkan potensi yang ada, baik itu dilihat dari lingkungan, kemudian bangunan, murid, guru, sehingga kita bisa memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memajukan sekolah, dan juga untuk sebagai upaya kita dalam mewujudkan visi yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu, kita jangan melihat kelemahan ataupun kekurangan yang ada di sekolah kita, tapi kita berusaha bagaimana memaksimalkan potensi yang ada tadi untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat bersama. Intinya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, kemudian untuk agar intinya adalah visi yang kita buat itu tercapai seperti itu. Dan pada akhirnya nanti kita berusaha untuk memajukan sekolah, itu harapannya. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam bagian visi kita, ke dalam aset-aset apa saja, tadi di sini kita perlu mengetahui dulu sekolah sebagai ekosistem. Jadi sekolah itu sebuah komunitas atau sebuah ekosistem di mana diibaratkan sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Jadi yang namanya sekolah ini Bapak Ibu sebuah hubungan interaksi dari ekosistem, ya, antara unsur biotik dan unsur abiotik. Biotik unsur hidup, kemudian abiotik unsur tidak hidup. Apa saja yang termasuk ke dalam faktor biotik dan faktor abiotik itu? Nah di sini faktor-faktor biotik meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah itu berdasarkan faktor biotik atau unsur biotik, unsur hidupnya Bapak Ibu. Kemudian ada unsur abiotik, di antaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Jadi kedua unsur ini nanti akan kita bentuk mind mappingnya, ya. Jadi nanti akan terurai aset-aset
yang di dalamnya itu mencakup unsur biotik dan unsur abiotik, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sebuah ekosistem ini tidak bekerja sama dengan baik, maka tujuan yang akan kita capai akan terhambat, terkendala. Maka dari itu harus ada unsur berkesinambungan, ya, menjalin kolaborasi, kerjasama antara unsur biotik dan abiotik. Jadi kedua unsur ini harus saling mendukung, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah berusaha untuk memetakan dan mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Nanti saya akan minta bantuan Bapak Ibu semua untuk memberikan penguatan. Jadi seperti kepala sekolah tadi bilang, ada komunikasi dua arah. Jadi kita nanti saling berinteraksi, berkomunikasi, kira-kira nanti apakah ada penguatan, seperti itu, sumbang saran, bila perlu pertanyaan nanti terkait dari aset-aset yang sudah kita petakan bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, aset sekolah, di sini ada 7 aset atau kekuatan atau modal yang ada di sekolah kita, yang nanti kita berusaha untuk sama-sama mengembangkan potensi yang ada demi kemajuan kita bersama. Yang pertama itu ada modal manusia, ya. Kemudian yang kedua ada modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, dan yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial. Ada 7 modal atau aset atau kekuatan yang dimiliki sebuah sekolah itu, yang nantinya tugas kita sebagai warga sekolah untuk sama-sama mengembangkan potensi yang ada. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan dan rincikan satu persatu. Yang pertama adalah modal manusia. Ini tadi sudah disesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi namanya modal manusia itu tadi bisa apa saja? Dari guru, ya Bapak Ibu, ya, kepala sekolah, murid, ya, komite, pengawas, itu adalah modal manusia. Di sini aset yang kita miliki yang pertama adalah guru dan teknik, terdiri dari 83% S1, 5% S2, 1% D3, 5% SMA. Ini setelah dipetakan. Yang kedua, hampir 90% usia guru di rentang 30 sampai 40 tahun. Yang ketiga, 40% guru telah bersertifikasi, 10% sedang menjalani PPG, dan 5% sedang menjalani PGP. Seperti itu. Yang keempat, jumlah murid 250 orang dengan karakteristik yang beragam. Yang kelima, memiliki kerjasama dengan komite. Ini aset dari segi modal manusia yang kita miliki. Nanti sumbang sarannya Bapak Ibu yang nanti akhir setelah pemaparan kita sumbang saran, apakah ada masukan, tambahan, penguatan, pertanyaan, nanti kita akan sama-sama bahas. Di sini ada strategi pemanfaatan. Jadi dari aset ini apa yang akan kita kembangkan? Nah, ini adalah strategi kita. Di sini ada 4 strategi pemanfaatan. Yang pertama, dengan adanya guru yang bersertifikasi, sedang PPG dan PGP, maka lebih mudah mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, itu tadi tujuan yang akan kita capai bersama dari aset yang kita miliki dari segi modal manusia. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, lomba, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, dengan kolaborasi yang baik bersama komite, maka akan menjadi lebih mudah menjadi sumber pendanaan alternatif pengembangan pembicaraan pada kegiatan sekolah. Nah, ini strategi pemanfaatan yang bisa kita lakukan dengan melihat aset dari modal manusia tadi. Yang kedua adalah modal sosial. Di sini aset yang kita miliki, satu, memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi. Salah satunya puskesmas. Yang kedua, dukungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bagaimana strateginya? Di sini strategi pemanfaatannya adalah
Satu, bersama instansi puskesmas bekerja sama dalam pelayanan kesehatan murid. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan murid di sekitar sekolah. Nah, jadi kita perlu ada interaksi juga dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pemantauan terhadap murid di sekitar sekolah. Yang ketiga adalah modal politik. Di sini aset yang kita miliki adalah satu, status sekolah negeri. Dua, terdapat wilayah transmigrasi, pondok pesantren, dan ABRI English course di sekitar sekolah. Dan yang ketiga, memiliki kerjasama yang baik dengan Babinsa dan Kejaksaan Negeri Bali. Dan yang keempat, letak sekolah di lingkungan yang aman dan tenang. Ini adalah aset dari segi modal politik. Bagaimana strateginya? Di sini strategi pemanfaatannya yang pertama adalah sebagai sekolah negeri satu-satunya di tepi rai, maka diarahkan untuk menjadi sekolah percontohan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, dengan kerjasama yang baik dengan Babinsa dan Kejaksaan Negeri, maka informasi tentang keamanan dan ketertiban di masyarakat serta tentang hukum lebih cepat diperoleh. Ini berkaitan dengan modal politik tadi, Bapak Ibu. Ini strateginya. Selanjutnya yang keempat, modal agama dan budaya. Aset yang kita miliki, satu, masyarakat yang humanis dan banyak tokoh agama di sekitar. Yang kedua, kreativitas murid yang beragam. Misalnya di sini seni tari, drum band, dan olahraga. Yang ketiga, hampir 90% murid adalah warga asli desa Tepi Rai. Ini adalah modal agama dan budaya. Bagaimana strateginya? Di sini strategi pemanfaatannya adalah satu, banyak tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, kreativitas murid dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, masyarakat desa setempat terkenal dengan sikap warganya yang ramah dan unsur gotong royong yang sangat kental ketika ada acara, sehingga hal ini bisa digunakan dalam pembentukan karakter murid. Nah, ini adalah strategi pemanfaatannya. Yang kelima adalah modal fisik. Aset yang kita miliki, yang pertama gedung utama, ruang guru, ruang kelas, UKS, dan OSIS. Yang kedua, ruang lab, komputer. Ini dimanfaatkan mata pelajaran TIK. Kemudian ruang perpustakaan, lapangan basket, parkir, kemudian listrik dan internet lancar. Asetnya. Strategi pemanfaatannya adalah yang pertama, memfasilitasi kegiatan intra dan ekstra kurikuler lebih optimal. Kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan kesiswaan ataupun pengembangan diri. Lalu kegiatan berbasis IT lebih lancar. Ini adalah strategi pemanfaatan dari aset yang kita miliki tadi, modal fisik tadi ya Bapak Ibu. Selama ini kan kalau kita bicara aset, yang ada di pikiran kita adalah bangunan, barang. Ternyata aset itu bukan hanya dari situ saja ya Bapak Ibu ya. Ini setelah saya mengikuti ini, saya menjadi lebih paham juga sebenarnya. Yang keenam, modal lingkungan alam. Aset yang kita miliki adalah seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, kita memiliki lahan sekolah yang luas. Yang kedua, tempat wisata embung, ini dekat dengan lokasi sekolah kita. Kemudian strategi pemanfaatannya. Yang pertama, dengan memiliki lahan yang luas dapat meningkatkan jiwa berkebun murid dan bisa juga dijadikan sebagai sarana belajar outdoor. Nanti kalau kita bisa memaksimalkannya. Yang kedua, dengan adanya tempat wisata embung bisa juga dijadikan sebagai area outing class, seperti belajar di alam terbuka ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah modal finansial. Di sini asetnya berupa dana BOS, dana BOP, ini sumbangan musola atau wali murid. Kita diskusikan dulu apakah itu termasuk modal juga nanti ya Bapak Ibu ya. Saya perlu masukannya. Strateginya adalah penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas murid. Kemudian penyusunan RKAS sesuai prioritas. Nah, itu adalah modal finansial.
Nah, itulah tadi Bapak Ibu pemaparan terkait aset-aset yang ada di sekolah. Ada 7 aset beserta strategi pemanfaatannya. Nah, sekarang saya kembalikan ke forum. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan penguatan atau bahkan bisa berupa masukan, pandangan, kemudian pertanyaan, saya persilakan. Sosial tadi kan puskesmas ya, ini saya ketahui ini. Itu apa? Ada lagi hubungan kerjasama kita dengan instansi terkait pemerintah desa. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kan Bu sempat di semester kemarin ada sosialisasi masalah ada KTP, terus masalah pemerintahan kemarin Bu. Nah itu termasuk di modal, apakah bisa dimasukkan di modal ini atau tidak bisa Bu? Yang kemarin sempat Sosialisasi di KTP. Dinas terkait ya. Iya. Iya bisa ya. Berarti sosial itu ya bisa dilakukan. Dinas terkait. Dinas apa kemarin itu Pak? Dukcapil. Ada ya? Ada lagi Pak? Kerjasama kita dengan pihak bank, tapi untuk kita melihat lagi berbagai menggunakan itu kita sempat melakukan hubungan kerjasama melalui tabungan siswa. Apakah itu bisa dimasukkan sebagai program sosial? Tabungan siswa itu identik dengan keuangan ya? Tidak finansial, bukan ya? Kalau koperasi itu masuk finansial, tapi berhubung kita tidak ada koperasi di sekolah, itu tidak ditulis. Berarti itu kerjasama dengan bank ya? Masuk ke sosial. Wali siswa kan. Puskesmas, pemerintah desa, bank. Bank apa tuh kemarin? BRI. Bank sosial. Terima kasih Bu. Ada lagi? Perlu ditambahkan mengenai modal finansial ini, apakah sepakat? Karena musolanya kan balik lagi ke sekolah kita kan, untuk pengembangannya dan penyelesaiannya. Sepakat? Ya. Untuk modal lingkungan alam, sepakat? Apakah ada lagi potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dari lingkungan alam di sekitar kita? Selain embung, lahan sekolah kita, ini lahan kita ini kalau kita manfaatkan ini bisa jadi pemasukan juga ya sebenarnya. Ya, kalau kita jadi lahan perkebunan misalnya. mungkin itu trans di pelajaran IPA kan mereka lagi bersawang. Lokasi trans. Ya. Mungkin anak aku Masih IPA kan? Bersawang. dia masuk ya. Iya, transmigrasi, IPS. Berarti masuk juga ke area outing kelas tadi ya? Oh iya. Belajar di lingkungan alam. Baik Pak Edo, terima kasih. Ada lagi? Sepakat?
Modal fisik, adakah yang perlu ditambahkan? Bangunan ya fisik ini. Musalah perlu dituliskan? Musalah ya. Kalau gudang, Gudang. Ada kita gudangnya. Ada lagi? Pangkatnya? Bisa. Yang bisa dimanfaatkan. Itu kan kepentingan. Ya, mau kan? Ada lagi? Makan. Ini modal agama dan budaya. Kalau tradisi di Tempira itu apa ya? Yang bisa dijadikan sebagai unsur budaya bisa kita kembangkan di sekolah. Kita ambil dari ini aja ya, karakter masyarakatnya. Iya, benar. Terima kasih atas kesempatannya. Dari unsur budaya ini Bu, kalau untuk di Tempira itu banyak sekali sebenarnya budaya-budaya yang telah punah ya. Jadi unsur budaya ini nanti bisa kita kaitkan, bisa kita masukkan di P5. Nanti kan kalau P5 kalau sekarang kan suara demokrasi, kalau kemarin itu ada misalnya kearifan lokal seperti itu kan. Nah jadi untuk unsur budaya banyak sekali ya, ada tandang sujud Bu. Tandang sujud di situ tercerminkan ada nilai-nilai budaya positifnya di situ. Gotong royongnya ada, mandirinya ada, terus tanggung jawabnya ada, terus kerjasamanya ada di situ. Pokoknya lengkap. Tandang sujud, ini amur ronting, mapak, terus tuh simangawi, apalagi basange, minum bertahu, itu banyak sekali Bu. Hah? Tandang sujud. Tandang sujud itu berarti kita bersilaturahmi, mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk bertandang sujud, sungkeman seperti itu. Kalau bahasa Jawa itu kan sungkeman ya sama orang tuanya seperti itu Bu. Yang amberonteng itu Bu, ketika mapak ada seperti itu naburi beras itu yang sudah dikasih kunyit. Nah, ada lagi pecah labu Bu. Apa itu pecah? Pecah labu. Pecah labu itu melambangkan bahwa dia tuh memiliki keturunan berapa. Kalau labunya pecah 10, keturunannya 10 seperti itu. Kamu ini masih ada yang warga Tempira? Oh, sudah lupa kan? Nah, berarti banyak ya budaya itu ya. Banyak Bu kalau kita akan gali. Nanti kita akan masukkan di ini P5 nanti kita praktekkan kan. Nanti seperti apa? Terima kasih Bu Neni tadi masukannya. Itu tadi yang bisa dikatakan dari budayanya apa? Jadi kan sebenarnya pas kan sikap warganya ramah dan unsur gotong royong yang sangat kental ketika ada acara, sehingga hal ini bisa kita gunakan dalam pembentukan karakter murid di sekolah, terutama nanti di kegiatan P5. Nah itu, kamu kan. Terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Pakat modal agama dan budaya? Modal politik? Adakah tambahannya di sini? Sepakat, Bapak Ibu? Ini udah selesai lagi ya. Kemudian, modal manusia. Ini jumlah umurnya benar? Nah, baru bersama 261. Jumlah murid 261. Dengan karakteristik yang beragam. Nah, ini harus kita kembangkan potensi mereka itu.
tadi ya, dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler, lomba, ya kita kembangkan muridnya potensi. Ada lagi sepakat? Kalau sepakat berarti saya tutup ya Bapak Ibu ya diskusi kita. Nah, marilah kita bersama-sama bagaimana dengan aset yang ada yang kita miliki ini kita kembangkan, kita sama-sama, kita kolaborasi, kita kembangkan agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang maju, visi kita tercapai. Ya, seperti itu harapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, jika tidak lagi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Benar kata Kepala Sekolah dan juga Ibu Susanti bahwa kita di sini harus memanfaatkan aset yang kita miliki di SMP Negeri 4 Penuka Utara ini. Semoga kedepannya dengan 7 modal aset yang kita miliki, kita sama-sama bisa bergerak, bisa berkolaborasi dan memanfaatkannya untuk kemajuan SMP Negeri 4 Penuka Utara. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam kegiatan ini. Saya akhiri dan saya tutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melapaskan napas hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.